Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, terlebih dahulu kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terus sebelum melanjutin pelajaran, terlebih dahulu absen dulu. Ya, terus lanjut dengan materi pada siang hari ini yang judulnya yaitu bab 12 tentang ketentuan halal haramnya makanan dan minuman. Makanan dan minuman yang halal. Pengertian makanan dan minuman halal yaitu makanan halal adalah makanan yang dibolehkan syariat Islam untuk dikonsumsi kecuali ada nas Al-Quran atau hadis yang mengharamkannya. Dengan kata lain bahwa semua makanan baik berupa tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, binatang dan lain-lain pada dasarnya adalah halal dan baik atau disebut dengan thayyib. Sampai ada dalil yang menyebutkan bahwa makanan tersebut haram hukumnya untuk dikonsumsi dalam surah Al-Baqarah ayat 168 yang berbunyi, ya ayyuhanna Allah sukulu mimma fil ardi halal thayyiban wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Yang artinya, hai sekalian manusia, makanan yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Dan dalil kedua yaitu dalam Quran surah Al-Maidah ayat 88 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wa qalu mimma razaqakumullah halalan thayyiban wa taqullaha alladzi antum bihi mu'minun. Yang artinya, dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rizkikan kepadamu, dan berdakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Berdasarkan kedua ayat tersebut, jelaslah bahwa makanan dan minuman yang disumsi oleh seorang muslim hendaknya memenuhi dua syarat, yaitu yang pertama halal, artinya diperbolehkan untuk dikonsumsi dan tidak dilarang oleh hukum syara. Yang kedua baik, artinya makanan atau minuman itu sehat, bergizi, mengandung nutrisi dan bermanfaat untuk kesehatan. Ketentuan makanan halal dan haram. Yang pertama adalah makanan dan minuman harus halal. Halalnya suatu makanan atau minuman harus meliputi tiga hal, yaitu halal karena zatnya makanan atau minuman itu sendiri, makanan itu terbuat dari bahan yang halal, tidak mengandung unsur yang diharamkan menurut syariat. Yang kedua, halal cara mendapatkannya. Sesuatu halal itu harus diperbolehkan dengan cara yang halal pula. Makanan atau minuman halal tetapi cara mendapatkan tidak sesuai dengan hukum syara, maka menjadi haramlah makanan atau minum tersebut, seperti yang diperoleh dengan cara mencuri, merampok, menipu, dan sebagainya. Halal yang ketiga, halal karena proses atau cara pengelolanya. Selain cara memperolehnya harus dengan cara yang halal, maka cara atau proses pengelolanya juga harus benar. Seperti hewan, contohnya seperti kambing, ayam, sapi, jika disembelih dengan cara yang tidak sesuai dengan hukum Islam, maka dagingnya menjadi haram. Atau makanan atau minuman yang proses pengolahannya dicampur dengan bahan haram seperti lemak babi, atau maka makanan atau minuman tersebut menjadi haram. Yang kedua, makanan dan minuman harus thayyib, artinya baik bagi tubuh dan kesehatan. Makanan yang membahayakan kesehatan misalnya mengandung formalin, mengandung pewarna atau tekstil, makanan berlemak yang berlebihan dan lain-lain dikatakan tidak baik. Nah, sekarang menjadi semakin jelas, bukan? Makanan dan minuman yang kita konsumsi itu tidak asal mengenyangkan perut, tetapi harus halal dan baik. Karena itu kita harus berhati-hati dan pandai memilih dan memilah mana makanan yang halal dan mana yang haram. Yang kedua, jenis makanan dan minuman yang halal. Adapun jenis makanan atau minuman yang halal dimakan adalah sebagai berikut. Yang pertama, semua makanan dan minuman yang tidak diharamkan oleh Allah dan Rasulnya
Artinya semua makanan dan minuman itu boleh halal dikonsumsi sampai ada dalil yang menyatakan haramannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzi khalaq lakum ma fil ardi jami'a." Artinya dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu. Quran Al-Baqarah ayat 9. Dan dalil yang kedua yaitu Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an samina wal jinni wal fara'i faqala al halalu ma ahlallahu fi kitabihi wal haram ma haramallahu fi kitabihi wa ma sakat anhu fa huwa mimma afalakum. Yang artinya apa yang dihalalkan oleh Allah dalam kitabnya adalah halal, dan apa yang diharamkan Allah dalam kitabnya adalah haram, dan apa yang diamalkan tidak diterangkan maka barang itu termasuk dimaafkan. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Muslim. Baik, di sini siswa-siswa buka buku halaman 152, yaitu tentang ketentuan makanan halal dan haram. Oke, baik, kalau udah membukanya. Di sini saya akan menjelaskan tentang manfaatnya makanan halal. Manfaat makanan halal dibagi menjadi 7. Yang pertama, yang halal, yaitu dibagi menjadi 7. Apa nih? Baik, manfaat makanan dan minuman halal. Yang pertama, yaitu mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala karena telah menaati perintahnya dalam memilih jenis makanan dan minuman yang halal. Yang kedua, yaitu baik, saya menjelaskan tentang manfaat makanan dan minuman halal. Yang pertama, mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala karena telah mentaati perintahnya dalam memilih jenis makanan dan minuman yang halal. Yang kedua, menumbuhkan akhlak karimah atau karakter positif dan terhindar dari akhlak menjadi karakter negatif. Yang ketiga, menjadi sumber tenaga atau energi positif. Setiap makanan dan minuman yang telah dikonsumsi akan berubah menjadi tenaga yang digunakan untuk beraktivitas sehari-hari seperti belajar, berolahraga, dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, terjaga kesehatannya karena setiap makanan dan minuman yang telah dikonsumsi baik bergizi untuk kesehatan tubuh. Yang kelima, menjaga akal dan hati seseorang. Yang keenam, rezeki yang diperolehnya membawa barokah dunia akhirat serta mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh, membawa ketenangan hidup dalam kegiatan sehari-hari dan itu tercermin kepribadian yang jujur dalam hidupnya. Kasih. Baik, selanjutnya akan menjelaskan tentang ketentuan makanan dan minuman yang haram. Pengertian makanan dan minuman yang haram adalah makanan dan minuman yang diharamkan untuk dikonsumsi karena ada nas dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Bila tidak terdapat petunjuk yang melarang, berarti halal. Setiap makanan dan minuman yang diharamkan atau dilarang oleh syara pasti memiliki dampak buruk bagi tubuh kita. Sebaiknya meninggalkan makanan dan minuman yang dilarang syara, pasti ada faedahnya dan mendapat pahala. Yang kedua, jenis makanan dan minuman yang haram. Tahukah kamu mengapa Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita memakan dan meminum yang halal?
ternyata makanan dan minuman yang haram itu memiliki banyak mufradatnya. Pada dasarnya segala minuman apa saja halal untuk diminum selama tidak ada ayat Al-Quran dan hadis yang mengharamkannya. Bila diharamkannya namun masih dikonsumsi, maka niscaya tidak barakah, bahkan menimbulkan penyakit. Haramnya makanan secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yaitu haram lidzatihi atau makanan yang haram karena zatnya. Maksudnya hukum asal dari makanan itu sendiri memang sudah haram. Haram bentuk ini ada beberapa diantaranya. Satu, seperti daging babi, seluruh makanan dan minuman atau obat-obatan mustika yang mengandung unsur babi dalam bentuk apapun haram dikonsumsi, termasuk lemak babi yang dipergunakan dalam industri makanan yang dikenal dengan istilah shortening, serta semua zat yang berasal dari babi yang biasanya dijadikan bahan campuran makanan. Yang kedua, darah yang mengalir dari binatang atau manusia haram dikonsumsi, baik secara langsung maupun dicampurkan pada bahan makanan karena dinilai najis atau kotor atau menjijikkan dan dapat mengganggu kesehatan. Demikian itu juga darah sudah membeku yang dijadikan makanan dan diperjualbelikan oleh sebagian orang. Adapun darah yang melekat pada daging halal boleh dimakan karena sulit dihindari. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim. Qul la ajidu fi ma uhiya ilaihi ma'ruma ala ta'imi bita'a umuhu illa an yakuna maita adama masuha awalah ma kitrin fa inna au isma ala li ghairillahi. Artinya, katakanlah, tidaklah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai. Baik, selanjutnya yaitu akibat dari mengkonsumsi makanan dan minum yang haram. Apabila manusia mengkonsumsi makanan dan minuman yang haram, maka akan menimbulkan akibat buruk bagi dirinya maupun terhadap orang lain atau masyarakat, bahkan terhadap lingkungannya. Di antara akibat buruk dan makanan dan minuman yang haram antara lain, yang pertama, amal ibadahnya tidak akan diterima dan doanya tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, makanan dan minuman yang haram bisa merusak jiwa, terutama minuman keras yang mengandung alkohol, seperti kecerdasan menurun, cenderung lupa dan melakukan hal-hal yang negatif, senang menyendiri dan melamun, semangat kerja yang berkurang. Baik, di sini saya akan memberikan latihan soal terkait ketentuan makanan halal dan haram. Baik, setelah kesimpulan dari materi di atas, yaitu Allah senantiasa menyediakan makanan dan minuman untuk kelangsungan hidup kita. Makanan dan minuman adalah sumber energi bagi tubuh kita agar dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Makanan adalah karunia dari Allah yang diberikan melalui alam. Tidak ada yang bisa kita makan jika alam tidak memasuk kita dengan tanah, sinar, matahari, dan air untuk menumbuhkan makanan. Selain tumbuh-tumbuhan, Allah juga menciptakan berbagai jenis binatang agar bisa dimanfaatkan oleh kita. Ada yang bisa dimanfaatkan dagingnya, tenaganya, bulunya, kulitnya, dan lain-lain. Kewajiban kita atas semua nikmat itu adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur adalah pengakuan terima kasih dari hati dan dari kita sebagai hamba atas semua nikmat yang diberikan Allah. Termasuk nikmat makanan. Salah satu bentuk syukur kita adalah dengan tidak mengkonsumsi makanan dan minuman kecuali yang halal dan baik. Tidak memakan makanan atau minuman-minuman yang diharamkan oleh Allah. Makanan dan minuman halal dan baik akan dipengaruhi baik terhadap tubuh dan kehidupan kita. Demikian pula sebaliknya, makanan dan minuman haram akan berpengaruh buruk pada tubuh dan kehidupan kita. Oleh karena itu sangat penting bagi kita untuk mengetahui jenis makanan itu halal atau haram. Ini dimaksud agar kita
salah memilih yang akhirnya berdampak buruk bagi tubuh kita. Nah, kamu tentu ingin tahu bukan, mengetahui mana makanan dan minuman yang halal. Baik, itu saja kesimpulannya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.